Baik, sebelum kita memulai konseling kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, akan membahas satu dua hal, baik hambamu sebagai konselor dan Prima sebagai konseling Tuhan. Kami menyerahkan proses konseling ini dari awal pertanyaan hingga selesainya, biarkanlah setiap masalah yang dibawa boleh hambamu selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan proses konseling dari awal pertanyaan hingga selesainya hanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu saja. Haleluya. Amin. Oke, shalom Prima. Shalom Kak, Gimana kabarnya? baik sih Kak, baik nggak baik gitu ya. Olahraga apa tadi? 50-50, Apa? 50-50 ada sedikit nggak baik. Oh, olahraga apa tadi? Tadi jogging aja sih untuk menghilangkan kegabutan dan stres sedikit. Oh, udah semester berapa sih? Kenalan, Semester berapa? saya baru semester 2. Oh, oke oke oke. Jadi sesuai ini, jadi by the way, kamu udah berapa lama nih pacaran sama itu pacarmu? Menjelang 8 bulan sih Bang, 7 8 bulan bulan, ya? ya menjelang 8 bulan. Oke, terus selama pacaran gimana? Pacarannya sehatkah atau pacarannya nggak sehat? Waduh, nggak anu ya. Pegangan tangan? Ya, ya kira begitulah Bang ya, anak muda sekarang ya Bang. Gimana gitu ya. Oke. Kak Prima dari lahir udah Kristen kan? Iya dari lahir udah Kristen saya Bang. Oh, Hmm. oke. Berarti secara apa ya? Secara biologi sudah memegang iman Kristen dari lahir dari keturunan gitu ya. Terus Bener. apa yang membuat kamu tertarik begitu nyari pacar yang beda agama? Oh, em, sebenarnya nggak tertarik banget. Cuman karena lingkungan kali ya. Oh, Lingkungan yang banyak orang ulang, agama saya lain ada ya. suara itu tadi. Ulang, kenapa? Nah, karena kalau masalah tertarik nggak terlalu sih. Sebenarnya suka juga ya seagama. Cuman kayak lingkungan yang kayak lebih banyak ya, lebih banyak Hmm. wanita sebelah gitu kan. Yang juga agak menarik mata sih. Oke, karena tertarik ya wajar lah laki-laki kan lihat ini juga tuh tertarik. Udah 8 Banyak bulan ya. selama pacaran, enjoy nggak kamu selama pacaran selama 8 bulan itu sama dia? Awal-awal sih kayak enjoy gitu bang. Kayak maksudnya Kita oke mula-mula. lah. Iya, kita mau kayak saya dalam hati kan oke lah, nggak, maksudnya jalan aja dulu. Jalanin aja Jalan dulu. aja dulu. Kan semakin ke belakang ini kayak berbagai persoalan, ya, Hmm, berbagai persoalan. Terus kayak mikir juga untuk masa depan kayak gimana nih kelanjutannya hmm, gitu bang. benar-benar. Jadi Jadi persoalan utama ketika kekhawatiran, kalian misalkan ada konflik itu kenapa? Permasalahannya apakah ya berantem masalah kecil kayak misalkan apa ya misalkan kamu nggak balas chatnya atau emang permasalahan yang merujuk kepada hubungan yang beda agama itu apa permasalahannya? oh, terkadang sih merujuk ke yang tentang Beda agama. masalah religius, religius kami yang berbeda gitu kan. Tapi juga masa-masalah kecil lah itu wajar lah kayak Hmm. nggak balas chat 1 jam kayak terus nggak telepon segala macam lah bang. Ya ya, biasa lah anak muda sekarang itu. Tapi semakin ke sini semakin apa ya semakin memikirkan bagaimana ke depannya pasti kan karena kita beda agama terus udah jalan 8 bulan tapi pasti mikir ke sana kan bagaimana nih hubungan kita beda agama terus untuk apa dijalani pernah mikir gitu nggak? Pernah bang, sangat pernah bang, ya, karena udah semester 2 juga nih orang pasti mikir lah kan orang Iya, dewasa juga kan. Bener benar-benar. kan, ini bakal kalau nggak nikah nih cemana nih kan buang waktu gitu kemana gitu kan maksudnya gitu lah bang. Siapa yang Nah gitu login pasti ini kan?
Siapa yang login, antara kamu yang login atau dia yang normal. Nah, Ya itulah. benar bang. Memang itu beratnya. Kalau kita memulai hubungan yang beda agama, ya pasti permasalahan yang ada ini apa, ada istilah yang dibilang apa, pembatas paling besar itu adalah hubungan beda agama gitu. Jadi ya Tembok tinggi katanya bang. kalau Katanya pas tinggi. apa? Katanya tembok tinggi katanya. Ya udah gak tembok lagi, emang udah udah nggak tak Gak bisa. terkalahkan memang. Apalagi kita anak STT ya kan. Jadi itulah, em, memang sebagai orang Kristen, buat kita kalau pacaran beda agama ya, kalau kita melihat perspektif dari Alkitab, em, kalau kita melihat dari tulisan Rasul Paulus, di dalam di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14, Rasul Paulus tuh ngingetin ke jemaat Korintus bilang gini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah tentang dapat bersatu, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, jadi memang dalam iman Kristen seharusnya kita mencari pasangan yang seiman. Logikanya gini, kita tuh anak Tuhan, nggak mungkin dong apa, kita anak Tuhan dan Tuhan pasti pengen kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, nggak mungkin dong Tuhan ngasih seseorang di samping kita yang menjauhkan kita dari Dia. Kalau Dia mengasihi kita, kalau Dia pengen hubungan kita dekat dengan Dia, maka Dia akan mengirimkan seseorang yang membawa kita lebih dekat kepada Dia. Nah, Rasul Paulus juga ngingetin, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tidak percaya ini artinya adalah orang-orang yang nggak percaya sama Kristus. Nah, terus dilanjutin, Rasul Paulus bilang ini, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dan gelap itu bisa bersatu. Anggaplah kamu ini adalah anak terang dan dia orang yang nggak percaya dapat di apa ya, dikatakan anak gelap begitu karena dia nggak percaya Kristus. Nah, Ya. sekarang pertanyaanku gini, sejauh mana kamu merasa yakin untuk membawa dia percaya Kristus? Atau ketika kamu pacaran, malah kamu nih yang kayak ragu, kayaknya aku udah yang pindah ke sana. Nah, sekarang coba aku tanya, seberapa yakin kamu sama dirimu bahwa kamu bisa membawa dia ke ke kita begitu, untuk percaya Kristus begitu. Karena bisa aja bisa ada kemungkinan berjodoh, karena ya kita lihat tuh ada kasus-kasus yang memang ketika mereka pacaran beda agama bisa aja orang itu atau pasangan itu ikut ke kita. Tetapi balik lagi, kalau emang kitanya masih belum memiliki level yang memadai untuk mengajak dia untuk dekat kepada Tuhan, nah itu perlu dipertanyakan. Sekarang kira-kira kamu seberapa yakin, nggak kamu ketika kamu pacaran sama dia, terus dianya bisa kamu ajak gitu? Oh, oke bang. Waktu sebelum memulai hubungan gitu ya. Nah, Waktu itu sebenarnya sempat mikir kan, kayak nah, maksudnya kayak, waduh, dia ini beda agama. Cuman saya pikir begini, saya kayak pura-pura gitu loh, kayak nah, pura-pura tidak melakukan kebenaran begitu. hmm, Padahal tahu, hmm, dan ya dan menginjaki kebenaran itu, dan hmm, saya lewati, benar. dan saya cari hubungan sama dia, saya dekatin dan saya berhubungan sama dia. Nah, kalau ditanya seberapa yakin saya, dulu sih saya yakin sekali begitu ya. Maksudnya motivasi saya adalah gini. Ya setidaknya lah saya sebagai Kristen saya bisa bawa satu jiwa begitu ya. Oh, benar. Gitu. Jadi pikiran saya begitu kan, Bang. Nah, Saya bisa bawa satu jiwa kan gitu dalam Kristus. Ya,
Dan sampai sejauh ini saya nggak pernah goyah sih di iman saya, belum sih. Puji Hmm. Tuhan, thank God kalau Tuhan bikin saya kuat sih. Hmm. Eh, tapi begini, maksudnya kayak eh, apa ya, pergumulan gitu loh. Pergumulan, memang gitu. Dan melihat juga bahwa dia punya keluarga. Ya, Dia benar. punya keluarga ya semuanya dari sono, dari Oh. agama sebelah, Hmm. beda agama, dan dia punya kerabat-kerabat. Bukankah nanti dia akan jadi masalah besar? Saya tuh pikirin ekspektasi-ekspektasi yang akan terjadi di masa depan begitu. Kita Nah lihat itu, ke depannya ya. iya iya. Hmm. Jadi Lalu walaupun yakin, tetap ada juga yang ragu. agak bingung juga mau dilanjutin atau Ya. enggak. Hmm. Oke. Sejauh ini kalau ada masalah gitu ya, permasalahan, kamu cenderung ingin menyelesaikan masalah atau cuek ke dia? Karena gini, kalau biasanya orang kalau yang udah nggak suka atau orang yang udah pengen break gitu ya sama hubungan, ketika ada masalah dia tuh nggak, bukan orang yang pengen selesai masalah tapi ya dicuekin aja. Nah kamu ketika ada masalah sama dia, eh, kamu cuekin atau gimana respon? Oh ya. Tadi ini merujuk kepada tipe-tipe orang gitu ya bang. Maksudnya, Iya, kalau awal sih dulu ya, kalau awal dulu ya, berusaha damai kalau ada masalah minta maaf gitu. diselesaikan begitu ya. Biar kan baru jalin hubungan nih, masa mau udah putus gitu kan. Nah, terus semakin ke belakang nih, semakin ke Hmm, belakang, semakin ke sana, dan eh, eh, karena kayak sudah hilang gitu loh. Makanya tutur saya perasaannya. datang sama abang begini, saya kayak rasa udah eh, ketertarikan itu sudah kayak dari lagi. Cuman saya dari ujung juga dalam eh, sisi lain juga udah belajar 8 bulan. Kasihan juga dia nih, mungkin udah sayang atau udah cinta gini kan. Nah, saya bilang ketertarikan sekarang. Maksudnya sedikit lah hilang ketertarikan, Hmm. sudah tidak begitu lagi. Nah, jadi cenderung saya cuekin dia akhir ini. Hmm. Bahkan seminggu saya tidak chatting dia. Bah, 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 bah. Bahkan dan dia tetap baik begitu, Bang. Nah, Kenapa? ini dan dia tetap baik, dia nggak jadi masalah Oh, gitu. Meskipun saya nggak chatting dia, kan sebagai laki-laki kan biasanya yang chatting duluan kan ya. laki-laki yang selalu mulai gitu ya. Hmm. Berarti sejauh ini karena banyak permasalahan, perasaanmu udah nggak ini loh, udah nggak sekuat yang awal-awal dulu. Ya, nggak sekuat awal dulu, cinta yang 100% yang udah mulai luntur gitu ya. Berarti secara batin kamu udah pengen ngelepas atau masih pengen mengikat sama dia nih? Sejujurnya pengen sih ngelepas gitu, Bang. Cuman saya pertimbangannya dianya kasihan loh, Bang. Oh, pertimbangannya kasihan. Iya, dia aduh, kisah. Kalau kamu Ya, lihat udah. dia kayak tipe orang yang sayang banget nggak sama kamu? Iya, Bang. Saya aja nggak chatting dia seminggu dia nggak marah sudah. Dia udah pengertian banget sama Hmm. kegiatan-kegiatan. Jadi yang Heeh. jadi bahan pertimbangan tuh kayak kita mau tinggalin tapi dia masih kayak orang baik gitu ya. Jadi kita kayak nggak enak gitu untuk ninggalin gitu ya. Iya, begitu. Ya, makanya saya datang ke Abang, apa solusi terbaik begitu kan. Oh iya iya. Ini, ini bagaimana gini kan. Nah, jadi tapi kalau kita merujuk ke iman Kristen kita ya, kita kan sebagai orang Kristen. Nah, Hmm. walaupun ya nggak salah sih kalau kita mau apa berempati kepada dia, dia orang yang baik, yang tulus mungkin mencintai kita. Tapi balik lagi saran dari abang ya itu tadi cari yang seiman aja. Kalau Iya, dibilang Bang. diputusin ya mungkin itu solusi yang bisa abang kasih sih. Kenapa? Karena pertimbangan pertama, ya dia bukan orang percaya. Kedua, perasaan sama tindakan mungkin berbeda. Kamu bisa nunjukin kamu sayang ke dia, tapi secara perasaan enggak. Intinya kayak menjalin hubungan tanpa rasa begitulah.
Nah, jadi Hmm. saat dari abang ya udah break, ngomong baik-baik, tetap tetap mengasihi dia sebagai sesama, tetapi jangan libatkan perasaan dalam tanda kutip perasaan ya begitulah lawan jenis gitu. Tapi kalau dari kamunya gimana? Siap atau enggak untuk mulai menjauh gitu? Ya. Meskipun tadi saya udah bilang sudah hilang ketertarikan ya, tapi masih sayang juga sih bang. Ya, tapi nggak yang dulu gitu kan. Nah, karena ingat-ingat perjalanan kisah kami selama 8 bulan ini. Oh, Nah, memorinya gitu. banyak yang eh, bareng-bareng di jalannya gitu ya. Kayak keluar maksudnya telepon segala macam lah ya. Eh, ya gitu. Ya, secara kekristenan sih harusnya saya siap ya bang ya. Iya. Harusnya saya siap. Dan saya butuh dukungan seperti itu kayak gitu. Nah, Kalau sejauh ini hubungan sama keluarganya udah terjalin belum? Maksudnya kan kamu tadi bilang dia punya keluarga dan segala macamnya dan kerabat mungkin adik kakak. Itu kamu udah pernah kayak ke rumahnya, kunjungin atau komunikasi gitulah? Atau belum sama sekali? oh, kalau itu sih dia pernah ngajak, Apa? ngajak. Dia Oh, pernah ngajak. Ayo ke Pak ke rumah kenalan sama papa gitu kan. nah, terus? Sama papa. Tapi saya kayak apa gitu ya. Bahaya nih, nggak diterima saya nanti. Terus, siapa kamu keluar kamu? Gitu bang. Nah, harusnya saya pikirin lah orang sebagai orang tua nanti yang sebagai orang saya pikirin saya jadi orang tuanya dia. Benar. Anak saya pacaran sama yang beda agama. Nah, Hmm, begitu pasti nggak ada kesetujuan dari pihak orang tua. Pasti ditolak gitu. iya Karena benar. ya dan saya nggak mau loh dimalu-maluin loh di sana di rumah ntar kalau segala macam. Saya pikir-pikir begitu. Nah gitu. Jadi Berarti saya nggak waktu itu berani. kamu menolak. Iya, dia bilang jangan dulu lah. Aku bilang gitu sama dia, Nah, jangan dulu lah, jangan dulu lah sayang gitu kan. Gitu lah. tapi kira-kira kalau dari orang tuamu gimana kalau kamu bawa dia ke rumah gitu? Kira-kira orang tua bakal terima atau Nggak ada orang tua aku, nggak berani saya. Kalau dia berani dia bang. ya anggaplah kamu tiba-tiba punya keberanian gitu untuk bawa dia ke rumahmu. Kira-kira orang tuamu bakal terima atau menolak? Aduh, saya sudah yakin 100%, 1000% daki maksudnya nggak kira diterima sih. Tapi mungkin kalau untuk ketemu, tapi ya nggak sekasar itu juga. Maksudnya pasti kalau nanti misal udah pergi pasti Ya, dibilangin kok kamu nggak begini, kok benar. Pasti diomonginnya di belakang. iya. Pas ada orangnya Soalnya juga ini belakang. masalah soalnya kan masalah spiritual, masalah masa depan. Benar. Orang Hmm. tua pendeta atau enggak? Enggak sih bang, cuman jadi kadang jadi majelis di gereja. Pengurus gitulah ya. Hmm. Iya. Ya begitu. Jadi kalau dari kamu sendiri mau gimana nih? Abang udah ngasih saran bahwa terang dan gelap nggak bisa bersatu. Dan abang lihat bahwa dari kamunya sendiri udah perasaan batin itu udah nggak sebegitu kuat eh, kayak dulu. Jadi ini semacam jalan keluar untuk memulai untuk menyelesaikan hubungan. Itu karena yaitu pertama kalian nggak seiman, kedua memang kamu menjalin hubungan bukan dengan rasa tetapi karena dengan empati. Nah, jadi dengan pertimbangan itu terus keluarganya lagi. Kalian pasti yang namanya nikah bahwa keluarga kamu nggak terima, keluarga dia juga nggak terima. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya. Nah, dari situ eh, gimana menurut kamu? Kamu punya keberanian nggak untuk melangkah untuk bilang ke dia udah kita selesai gitu ya? Kamu punya keberanian bilang gitu nggak? Siap atau nggak untuk sekarang gitu? Aduh, udah siap saya bang, takut saya bang. Alasannya? Takut. Maksudnya
kan takut dia nangis kan bang, apa terus nanti dia bilang saya jahat juga lah, Hmm, terus iya begitu kan, dia bilang saya jahat, terus ya dari pihak saya bersalah gitu, iya, iya. merasa bersalah. Tapi begini, semakin lama kamu menjalin hubungan, maka perasaan itu bakal semakin tertanam. Nah, itu yang masalah selanjutnya yang akan terjadi ketika kamu lanjutin hubunganmu. Semakin lama bahkan mungkin kamu balik cinta lagi sama dia, semakin suka lagi. Nah, itu bakal kedepannya bakal berat lagi untuk ngelepasin. Nah, jadi sekarang mumpung momennya tepat nih, momennya tepat untuk ngelepasin dia, ya lepasin secepat mungkin. Jangan nunggu, jangan dipertahankan yang orang yang memang kedepannya memang nggak bisa begitu. uh, Berat ya Tapi bang ya. keputusan tetap ada di tanganmu. eh, aku cuma ngasih saran doang. Keputusan tetap ada di tanganmu. Bagaimana kamu mengambil keputusan antara di dalam hubungan kalian ya. Cuman saran dari aku yaitu eh, cepat-cepat akhiri hubungannya karena momennya benar-benar pas gitu. Berat ya menurut saya sih bang. Ya memang begitulah kalau pas lagi menjalin hubungan berat memang. Tapi ya gini, Tuhan nggak mungkin nggak nyediain yang terbaik buat kita. Tuhan pasti kasih yang ganti yang terbaik buat anak-anaknya. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih, nggak mungkin. Abang juga dulu pernah pacaran sama pelayan Tuhan juga, pelayan Tuhan, dan aku secara logika apa, secara rasio, secara pemikiran aku pikir dia kayaknya yang terbaik buat aku, tapi nggak juga. Kadang kita mikir dia adalah orang yang terbaik buat kita, ternyata enggak juga. Ternyata ketika kita udah selesai dan aku melihat gimana hubungan kita apa, melihat ya gimana kita sekarang, dan aku melihat oh ternyata Tuhan ngasih apa, mengizinkan untuk hubungan ini berakhir emang yang terbaik gitu. Nah, jadi kenapa kita berpikir dia adalah yang terbaik buat kita, karena kita masih menjalani sama dia. Nah, ketika kamu udah selesai hubungan sama dia, pasti kamu bakal melihat oh ternyata emang bener ini jalannya Tuhan untuk ya, untuk Tuhan ngasih yang terbaik buat buat aku gitu. Karena nggak mungkin tuh kamu pacaran sama dia terus apa ya, kamu bisa mengharap lebih boleh, cuman itu tadi secara iman Kristen eh, nggak tepat gitu pacaran dengan orang beda agama. Iya bang. Waktu waktu memulai sih, dulu kami pernah tanya-tanya ini, maksudnya Nah, eh, kami pernah ngomongin hal ini, kita beda. Tapi hmm. kayak kita selalu hindari pertanyaan itu. Oh, Kita pembahasan yang selalu kayak mengarah ke situ ya. supaya kami nggak terjadi supaya terjadi konflik gitu kan. Hmm. Terus sampai sampai eh, akhir-akhir ini kami selalu kayak pura-pura buta akan kebenaran, Hmm. pura-pura kayak tak tahu kebenaran, padahal tahu kan. Saya juga tahu kalau gelap dan terang itu sudah satu, udahlah itu tahu, tapi tetap dijalani kayak pura-pura buta gitu loh. Nah Hmm. itulah yang salah sebenarnya sih. Ya begitulah. Emang Ya. kamu gak punya temen yang anak apa ini, yang sesama pelayan Tuhan, yang deket sama kamu, atau mungkin yang masih temen Kalau itu ada sih bang, apa? ada sih. Ya udah coba deketi itu kan. Tapi itu syaratnya kalau kamu deketin selesaiin dulu hubungannya, jangan mencintai dua wanita dalam satu hati. Boleh itu. Iya benar bang. Tapi saya akan coba sih bang. Saya berdoa dan Ya, saya akan harus berani, harus kan ini jalan ini harus ya, ambil keputusan toh. ya keputusan.
meskipun Kalau itu dibilang berat, keputusan ya memang berat toh. berat. Hmm, Ya begitulah. Karena dia orang yang mungkin yang baik ke kamu, eh, tapi ya itu secara iman Kristen kita bertabrakan. Jadi mau nggak mau iya, memang harus dilepaskan, atau dengan sebuah kesepakatan gini, langsung aja tanya dia mau, bilang aja gini, kalau kamu mau hubungan ini dilanjut ya itu kamu ikut ke aku, bilang aja, kalau enggak ya aku nggak akan ngelepasin imanku gitu. iya. Tapi kayak ambek kayak kan ya, kayak seperti kayak egois gitu ya kan kalau kayak gitu. Ya kalau Tapi dibilang emang egois, ya memang iman harus egois, kita harus apa ya, harus radikal dalam menjalani keimanan itu, tapi nggak boleh radikal sebagai umat beragama. Jadi yang namanya juga kita menjalani hidup secara spiritual ya harus radikal tuh. Inilah bentuk kamu toleransi terhadap apa, terhadap kayak gitu. Jadi kamu bisa pacaran beda agama. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang benar-benar memegang uh, iman Kristen, saya rasa kayaknya apa ya? Kayaknya mikir dua kali lah untuk nyari yang beda agama. Karena yang seagama aja masih banyak, cuy. Masih iya bertebaran. benar. Benar sih bang. Masalah kita membawa jiwa untuk datang ke Tuhan itu kayaknya bisa dengan cara lain gitulah. Nggak harus Iya dengan benar. kita, nggak harus dengan kita jadiin dia pasangan kita, terus kita menyelamatkan jiwa. Menurutku nggak. Pasti ada cara lain untuk kita bawa dia menjadi mengenal Kristus gitu. Iya. Jadi gimana, makin bingung? Iya bang, saya bakal berani sih. Kenapa? Bisa saya lega sekarang bang. Maksudnya bisa ada yang bisa kasih beberapa solusi dan Hmm. masukan. Jadi itu keputusan tetap ada di tanganmu, tetapi sebagai uh, orang Kristen kita harus percaya Tuhan pasti sediain yang terbaik buat kita. Itulah. Karena hubungan kalian udah nggak baik-baik aja, itu kayak ngasih apa ya? Ngasih lampu kuning gitu, lampu kuning untuk uh, cepet-cepet break menurut aku ya, karena ya memang nggak, kalian nggak jalan apa, tracknya beda gitu. Jadi itu semacam rambu-rambu untuk tanda untuk kamu selesai hubungan dan cari yang sama-sama, kalau nggak pelayan Tuhan ya minimal sama-sama orang percaya gitulah. Hmm. Iya. Jadi gimana? Iya bang, saya harus berani ambil keputusan untuk ke depan. Saya akan ngomong sama, saya akan tentuin waktu untuk ngomong serius sama dia. Kalau saran abang harus kalau ngomongin hal kayak gini kan ini kan hal yang penting ngomong Hmm. serius kan kayak ngomongin tentang berakhir atau keberlanjutan hubungan itu kan kan hubungan maksudnya eh, pembicaraan serius kan. Hmm. Maksudnya saran abang gitu kisah ngomongnya lewat via handphone via Hmm. WhatsApp atau saya harus ketemu dia langsung begitu Kenapa? gimana Coba enaknya gitu bang ulangin. cara, cara untuk ngomong sama dia caranya Oh, gitu oke oke kan oke. pembicaraan penting. Hmm. Ya secara baiknya pasti secara ini, interaksi secara langsung, jangan lewat handphone. Tapi kalau memang terkendala satu dua hal ya it's okay. Kenapa? Karena bahan pertimbangannya gini. Pertama ya lebih interaktif, lebih apa ya, lebih bisa interaktif lah antara kamu dengan dia. Lalu kedua, kalau ada apa-apa Hmm. ya seenggaknya kamu tahu, kayak misalkan dia, anggaplah dia karena udah sangat-sangat cinta sama kamu terus dia mau bunuh diri, mau lompat, itu kan kamu bisa cegah gitu kan, dengan cara ketika kamu berhubungan apa, ngomongnya secara langsung gitu. Nah terus
Kenapa harus langsung ya? Ya menurutku emang apa esensial dari komunikasi itu ya memang harus hubungan bicara langsung karena ini penting kan apa pembicaraan yang penting juga jadi emang harus disampaikan secara langsung gitu. Jadi yang harus kamu Ya, sampaikan yaitu bahan pertimbangannya itu tadi bahwa kamu harus on track sebagai orang Kristen dan pasanganmu juga orang Kristen, kamu lahir Kristen, nikah Kristen, sampai mati pun tetap Kristen gitu. yes. Ya, ya, kayak ada ketakutan gitu ya kalau ngomong langsung ya. Eh, Apa-apa, enggak, iya kan. intinya sebelum kamu ngomong ya berdoa dulu, minta Hmm, kekuatan sama Tuhan kan, minta jalan keluar, pasti Tuhan kasih. baik bang, baik baik. Oke, itu aja berarti kalau udah kamu mendapatkan kesimpulan ketika nanti kamu mengambil keputusan untuk hubungi dia, itu tadi saran dari abang ya sesuai dengan Alkitab bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi dengan pertimbangan itu kamu bisa mengambil keputusan yang memang alkitabiah begitu. Jadi ketika kamu Iya, nanti sudah memutuskan untuk mengakhiri, jangan pernah membenci orangnya ya. Tetap kita mengasihi kita sebagai sesama gitu. iya. Nah, Oke, makasih ya bang, makasih ya bang, makasih. kalau rasa sedih setelah putus hubungan itu wajar, pasti wajar. Itu kayak kesepian setelah selesai hubungan tuh pasti wajar, wajar banget. Walaupun kita nggak sesayang-sayang amat, pasti rasa sedih kayak kesepian pasti ada. Itu tandanya kita Hmm, orang yang nggak macam apa sih, orang yang walaupun nggak tulus banget sama dia, tapi kita adalah orang yang baik karena kita merasa kesepian ketika dia nggak ada di samping kita gitu. Wajar iya lah. benar. Tapi percayalah pasti suatu saat Tuhan bakal kasih yang terbaik. Oke? Iya, Bang. Bang, Arisan makasih ya bang ya. eh, Saya, kalau enggak ini apa? Usahakan cari yang anak-anak STT gitu, sama-sama pelayan Tuhan gitu kan. Bisa buka tempat pelayanan. iya, Di makasih ya bang ya, makasih kampusmu ya. ada ini kan? Kampusmu ada itu khusus cewek atau cowok cewek? Cowok cewek kok. Cowok cewek ya. Nah, itulah. Mungkin ada teman sekelas atau adik kelas atau kakak tingkat bahkan yang bisa itulah. Hmm, Oke. makasih ya bang ya, makasih. Oke, Jadi sama-sama. Jadi karena saya kita udah dapat terbuka gitu, kesimpulan terbuka. dari ya ya, kita udah dapat kesimpulan dari proses konseling hari ini. Jadi rasanya kita udah harus mengakhiri proses konseling ini. Yuk, mari sebelum kita akhiri proses konseling kita bersatu dalam doa. Bapak kami ucap syukur Tuhan untuk proses konseling hari ini yang berjalan dengan lancar Tuhan. Kamu berkati Prima dalam kesehatannya, masa depannya kiranya kamu berkati. Biarkanlah roh takut akan Tuhan terus menyertai dia dan Tuhan akan memberkati dia dalam apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan. Dan serta pergumulan permasalahannya mengenai pasangan Tuhan, kami akhirnya percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi saudara kami Prima. Hanya dalam namamu kami mengakhiri proses konseling. Haleluya. Amin.